Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang hari ini kita bisa berkumpul sekali lagi secara online untuk beribadah kepada Tuhan. Saya hendak menyambut bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, selamat datang dan selamat bergabung. Biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat buat Anda, mengingatkan Anda kembali kepada Tuhan, menguatkan iman dan pengharapan Anda. Kita akan menaikkan pujian bersama-sama, lalu nanti kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar daripada salah satu tokoh Alkitab yang cukup familiar buat kita semua, dikenal oleh banyak orang percaya. Dan kemudian di akhir dari ibadah ini, kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, harapkan sesuatu yang besar pada saat ini. Meski kita tidak berkumpul secara fisik, tetapi saya yakin dan juga percaya Dia akan berbicara secara khusus di hati Anda. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bisa menjadi berkat, menjadi bekal buat kita semuanya. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas waktu ini di mana kami memiliki kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama secara online. Bapa, terima kasih buat semua karya Tuhan, penyertaan Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Tuhan, kami mau belajar sekali lagi daripada firman-Mu. Kami mau disegarkan dengan pujian penyembahan kami. Dan kami mau juga Tuhan akan saling menguatkan dengan cara mendoakan satu dengan yang lain. Dengarlah setiap doa kami nanti ya Tuhan, dan beracaralah di sepanjang ibadah ini. Kami mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan waktu-waktu yang intim dengan Engkau. Dalam nama Yesus, kami buka ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah bersama-sama dan memuji Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian ini, kita mau nyatakan kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tak sedetik pun, tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku, Kau lukis aku di tangan-Mu, Yesusku. Yesus, Yesus, Kau ku percaya, Yesusku. Kau yang ku perlu. Sekali lagi kita katakan, tak sedetik pun, tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku, Kau lukis aku di tangan-Mu, Yesusku. Yesusku, Kau ku percaya, Yesusku. Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu, tak pernah Kau lupakan, selalu di hatiku. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu, tak pernah Kau lupakan,
tak sedetik pun kau jauh dariku. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, ku percaya. Yesusku, kau yang ku perlu. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu, tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku, tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu, tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus kau, Yesus kau, Bapa yang setia. Yesus kau, Bapa yang setia. Yesus kau, Bapa yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, kau Bapakku yang setia. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita tak pernah berubah. Mari kita angkat pujian yang berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada tim pujian yang sudah melayani kita semua masuk dalam hadirat-Nya. Saya percaya Tuhan disenangkan, dihiburkan dengan setiap mazmur pujian yang kita naikkan ke hadirat-Nya. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan saya beri judul yaitu Teladan Iman dari seorang Abraham. Ketika kita berbicara mengenai Abraham, tentu saja yang ada di kepala kita, yang ada di benak kita pertama kali adalah iman. Karena memang Abraham dikenal sebagai bapa orang percaya, seseorang yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Namun sebelum kita melanjutkan, kita perlu mengenal dulu siapa Abraham. Mungkin ada di antara kita yang belum tahu siapa Abraham itu. Abraham adalah seseorang yang berada di generasi ke-10 daripada Nuh. Abraham adalah keturunan daripada Sem. Dia memiliki ayah yang bernama Terah. Lalu Abraham berasal dari Ur Kasdim. Dia mendapat panggilan Tuhan. Dia mendapat janji Tuhan dari tanah itu. Lalu kemudian kalau kita menelaah atau kita memperhatikan kehidupannya, sesungguhnya Abraham adalah seorang yang sangat kaya raya. Ada yang berkata bahwa dia adalah seseorang pebisnis atau apapun itu namanya. Dia orang yang sangat kaya raya sehingga kekayaannya pernah membuat gembala yang berada di bawah Abraham itu bertengkar dengan para gembala yang dimiliki oleh Lot. Karena saking banyaknya harta mereka pada saat itu, mereka bertengkar. Dan istri daripada Abraham adalah Sarah, seseorang yang mandul. Seperti yang sudah saya bicarakan di awal tadi, Abraham dikenal sebagai bapa orang percaya. Bapa bagi orang-orang percaya karena imannya begitu kuat kepada Tuhan. Dia bisa percaya kepada Tuhan. Dia bisa melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Namun kalau kita membahas setiap kehidupan Abraham secara detail, kita akan menemukan ternyata seorang Abraham yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang disebut sebagai bapa orang percaya, dia pernah melakukan sebuah kesalahan. Karena Abraham bukanlah seorang yang sempurna. Abraham memiliki perjalanan iman juga yang naik turun. Dia tidak sempurna. Dia pernah melakukan, paling tidak ada 2 kesalahan yang saya temukan yang bisa kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Pada saat itu ketika Allah memberikan sebuah janji untuk pertama kali kepada Abraham untuk bisa memiliki banyak keturunan di Kejadian 15. Dia bercakap-cakap dengan Abraham. Allah berbicara lalu menunjukkan bagaimana nanti jumlah keturunannya, seperti bintang di langit, seperti pasir di laut dan sebagainya. Itu semua telah dipercakapkan kepada Abraham melalui sebuah pertemuan. Itu semua ditulis di Kejadian 15. Namun setelah pasal berikutnya, yaitu di pasal yang ke-16, Sarah berbicara kepada Abraham. Dia berkata bahwa mungkin Tuhan tidak bisa memberikan anak itu melalui aku, maka pergilah kepada Hagar. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia mendengarkan suara istrinya. Dia lalu menikahi Hagar. Dengan begitu maka dia sedang meragukan
dia sedang mencoba untuk menggenapi apa yang menjadi janji Tuhan. Dan tentu itu adalah sebuah kesalahan. Abraham mengikuti saran daripada Sarah untuk melakukan hal-hal dengan caranya sendiri dan untuk membantu Tuhan tanda kutip supaya janji itu bisa tergenapi. Itu adalah sebuah kesalahan. Lalu kemudian ada kesalahan berikutnya yang pernah dilakukan Abraham pada saat dia keluar daripada Ur Kasdim, lalu dia berjalan dan ada sebuah kelaparan, haruslah mereka masuk ke Mesir. Namun sebelum masuk ke Mesir, dia memberitahu kepada istrinya, "Istriku, engkau sangat cantik. Maka dari itu janganlah engkau mengaku bahwa engkau adalah istriku. Karena engkau bisa saja diambil lalu membuat aku bisa mati. Maka dari itu jangan sebut aku suamimu. Berkatalah bahwa engkau adalah adik perempuanku supaya kita berdua bisa selamat." Dia ketakutan, dia takut bahwa kalau dia bisa mati. Maka dengan berbohong dan menipu, dia mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dia percaya kepada rencana Tuhan, kepada janji Tuhan, tetapi di tengah jalan dia tidak percaya perlindungan Tuhan. Sesuatu yang sangat lucu buat saya secara khusus. Maka dia melakukan sebuah kesalahan itu. Dan pada akhirnya Raja Mesir, Firaun pada saat itu marah. "Mengapa engkau tidak berkata bahwa dia adalah istrimu? Sekarang malapetaka kami alami. Maka ambillah istrimu, ambillah barang-barangmu, pergi dari sini." Diusir oleh Firaun. Nah, dua kesalahan ini adalah dua kesalahan yang pernah dilakukan oleh Abraham, yang menunjukkan bahwa Abraham yang dipakai Tuhan itu sesungguhnya juga adalah manusia biasa, manusia yang pernah melakukan kesalahan. Dan di tengah setiap kesalahan yang dilakukan oleh Abraham, ada kasih Tuhan yang sangat besar bagi Abraham. Pada akhirnya Tuhan tetap memakai Abraham, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan Abraham. Saya mau berhenti sejenak di sini merenungkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang biasa yang juga mungkin memiliki sebuah kesalahan, masih melakukan kesalahan. Saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan juga masih bisa membuat kita dipakai secara khusus seturut dengan kehendak-Nya. Mungkin kita melakukan kesalahan, tapi Dia Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dia Tuhan yang pengampun, Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kesalahan kita sehingga kita bisa menjadi sebuah percontohan mungkin. Asal kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau bersungguh-sungguh untuk dipakai Tuhan secara khusus. Jangan fokus kepada masa lalu, jangan fokus kepada kesalahanmu. Dia Tuhan yang masih sanggup memakai engkau secara dahsyat. Asalkan ketika engkau mau datang berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Karena saat Abraham bersalah, Abraham akhirnya juga bertobat. Abraham kembali mempercayai Tuhan. Abraham kembali untuk berada di dalam penggenapan atau proses janji Tuhan. Jadi mari kita semua di awal ini saya mau mengingatkan. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan masih sanggup memakai kita semua. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari daripada kehidupan Abraham? Tentu dari sebuah imannya. Maka kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Teladan iman apa yang bisa kita pelajari daripada Abraham? Teladan iman apa yang bisa kita dapatkan daripada semua catatan Alkitab mengenai Abraham yang disebut sebagai bapak orang percaya itu? Yang pertama yang mau kita bisa temukan adalah Abraham beriman atas ketidaktahuan. Jemaat Tuhan, yang saya maksud dengan ketidaktahuan di sini bukan ignorance, bukan melakukan serampangan karena dia tidak tahu, bukan itu. Tetapi Abraham sesungguhnya di awal dia tidak tahu apa yang menjadi tujuan daripada Allah untuk dia bisa tuju atau tanah perjanjian itu. Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi, tetapi Abraham beriman atas ketidaktahuannya. Ibrani 11 ayat 8-10 dikatakan seperti ini. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, itu yang saya maksud. Dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang
satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Di ayat ke-8 tadi memberitahukan kepada kita bahwa pada saat itu Abraham menerima sebuah perintah daripada Tuhan. Tinggalkanlah tanah kelahiranmu, tanah orang tuamu. Dikatakan di Kejadian 12 ayat 1. Mari kita baca saja secara spesifik. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi. Abraham tidak diberitahu secara jelas akan mau ke kota mana, ke tanah mana. Yang diperintahkan Tuhan secara jelas hanyalah pergilah, berarti dia harus beranjak dan mulai bergerak supaya dia bisa tahu kemana. Perintah Tuhan jelas untuk meninggalkan, mengarah kepada satu titik, meski titik itu tidak diberitahu. Di tengah ketidaktahuan itu, Abraham memiliki iman kepada Tuhan. Dia akhirnya percaya dan dia berangkat sesuai dengan instruksi Tuhan kepadanya. Ayat keempat dikatakan seperti ini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram taat terhadap Tuhan di tengah ketidaktahuannya. Abraham beriman, percaya kepada Tuhan seperti yang difirmankannya, meski dia tidak tahu hendak kemana pada saat itu. Jemaat Tuhan, pada saat itu melakukan perjalanan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tidak seperti sekarang sudah ada model transportasi, atau mungkin tidak berbicara mengenai teknologi. Belum ada hukum yang jelas mengenai sebuah daerah. Tidak ada sebuah keamanan yang jelas juga dari sebuah daerah. Karena pada saat itu belum ada hal-hal seperti itu. Tentu saja itu akan membuat sebuah perjalanan akan menjadi sulit. Mungkin bisa jadi itu 2.500 km. Atau mungkin bisa berhari-hari, berbulan-bulan tidak tahu kemana. Namun yang dilakukan oleh Abraham, dia taat. Dan Tuhan akhirnya menunjukkan kepadanya. Beginilah firman Tuhan kepada Abraham di Kejadian 15 ayat 7. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Lalu di ayat yang lain di Kejadian 17 ayat 8 dikatakan seperti ini. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Kalau hari ini kita berada di posisi Abraham, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita marah ya, mungkin kita bingung, atau mungkin kita tidak mau melakukannya, kita ragu, kita mau kemana sih Tuhan dan sebagainya. Namun ada satu prinsip yang mau kita lihat di tengah ketidaktahuannya itu, bahwa ketaatan Abraham bukan diletakkan kepada sebuah tujuan yang jelas, tetapi diletakkan kepada Allah yang memberikan janji itu. Imannya tidak berdasarkan karena semuanya sudah jelas maka dia tinggal mengikuti. Malahan ia beriman bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Abraham memberikan teladan buat kita. Bukan karena semuanya jelas dulu baru kita taat. Justru di tengah ketidaktahuan itu, kita mengizinkan Tuhan bekerja sampai pada akhirnya rahasia ilahi Allah tersingkapkan. Saya mendorong buat kita semua, mungkin kita pernah dalam posisi seperti Abraham. Atau mungkin kita berada di Hong Kong ini tanpa sebuah kejelasan, tanpa sebuah rencana. Tiba-tiba Allah meletakkan Anda, membuka jalan untuk Anda bisa berada di Hong Kong ini. Tidak tahu apa yang harus Anda perbuat. Tetap percayai Tuhan. Jangan-jangan ada sebuah rencana Tuhan yang besar yang ia ingin kerjakan dalam kehidupanmu. Mungkin bukan secara ekonomi, mungkin secara karakter. Tuhan mau membentuk engkau menjadi lebih baik. Apapun itu yang sedang Tuhan kerjakan. Karena tidak semua kita bisa mengetahui apa rencana Tuhan.
Tuhan selalu banyak kejutan-kejutan yang bisa Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin tiba-tiba terjadi sesuatu yang diizinkan Tuhan, namun kita kaget mengalaminya. Mungkin kita tidak setuju mengalaminya, dan kita tidak tahu alasan itu. Satu hal yang Abraham ingatkan buat kita, yang Abraham teladankan buat kita semua, firman Tuhan memberitahu, dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia berdiri membawa semua kekayaannya, membawa istrinya. Alkitab tadi seperti yang sudah kita baca, membawa ponakannya dan kekayaannya, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Ia yang akan menuntun Anda, Ia yang akan menyelamatkan Anda, Ia yang akan menyertai Anda di tengah ketidaktahuan yang sedang terjadi hari-hari ini. Jemaat Tuhan, Dia Tuhan yang akan menyingkapkan rahasianya pada akhirnya. Dia pasti akan membuka dan memberitahu kepada Anda. Dia tidak akan membiarkan Anda berjalan tanpa arah. Dia akan menyertai sampai tiba di tanah perjanjian itu, sampai tiba kepada penggenapan janji itu. Tetaplah beriman kepada Tuhan, karena Ia pasti akan menyingkapkan rahasia ilahi itu di tengah ketidaktahuan Anda. Poin yang kedua, teladan iman apa yang bisa kita pelajari dari seorang Abraham? Abraham beriman atas kemustahilan. Ibrani 11 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kita semua tahu cerita bagaimana Allah memberikan sebuah janji kepada Abraham untuk bisa memiliki keturunan yang besar. Tapi pada saat itu Sarah sudah mati haid. Beberapa kali Allah memberitahukan, beberapa kali Allah bahkan berbicara kepada Sarah. Mereka ragu, Abraham meragukan. Abraham bertanya, mana mungkin? Malahan si Sarah cukup mungkin skeptis, dia tertawa. Allah marah, mengapa engkau tertawa? Enggak, aku enggak ketawa. Iya, kamu tertawa. Dia seolah-olah meragukan apa yang menjadi janji Tuhan. Tapi pada akhirnya di perjalanan kehidupannya, Abraham tetap percaya di tengah kemustahilannya. Bahkan ketika istrinya sudah mati haid, sudah tidak mungkin lagi secara natural dia memiliki anak. Dia percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup bekerja secara supranatural itu. Dikatakan di Kejadian 15 ayat 5, sebagaimana Tuhan menjanjikan untuk pertama kalinya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Janji itu diberikan. Tapi di kitab Roma diberitahu bahwa di tengah kemustahilan itu dia tetap berpegang kepada janji Allah. Roma 4 ayat 18-21 dikatakan seperti ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malahan ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sebuah ayat yang menjadi favorit saya, yang selalu saya pegang. Karena ayat itu tadi memberitahu bahwa meski dia mengetahui sekitarnya, meski dia mengetahui faktanya, tetapi dia berpegang kepada kebenaran Allah, yaitu Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jemaat Tuhan, apakah engkau sedang mengimani sesuatu yang mustahil hari-hari ini?
Mungkin engkau sedang berharap sesuatu yang besar yang mungkin di luar akal sehat manusia itu tidak mungkin. Percayai, kalau Allah pernah berjanji dan semua keinginanmu itu sesuai dengan firman Allah dan sesuai dengan apa yang pernah Dia katakan di firman Allah, maka percayai itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Kejadian 18 ayat 14 berkata seperti ini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai anak laki-laki. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jemaat Tuhan, kemustahilan tidak membuat Abraham menjadi tawar hati. Fakta yang terjadi terhadap istrinya tidak membuat dia ragu, tidak membuat dia bimbang, malahan dia diperkuat. Rahim yang tertutup adalah sesuatu yang natural, karena sebuah usia yang sudah tidak muda lagi, terus beranjak tua. Akan tetapi Abraham tetap percaya terhadap janji Tuhan yang sanggup bekerja secara supranatural. Ketika Allah berjanji, maka Ia pasti akan menepati. Meski kita tidak tahu kapan, tetapi janjinya pasti tergenapi. Adakah sebuah janji yang pernah Tuhan sampaikan kepada Anda hari ini atau hari-hari sebelumnya, namun hari ini engkau belum melihatnya? Saya mendorong, berimanlah kepada Tuhan. Abraham menunggu sekian puluh tahun. Dia keluar daripada tanah itu sekitar berumur 75 tahun. Dan Alkitab mencatat Ishak lahir pada saat Abraham berumur 100 tahun. 25 tahun lamanya dia menunggu rencana Tuhan itu terjadi. Dia pernah bimbang, dia pernah khawatir, dia pernah melakukan sebuah keputusan yang salah, seperti yang sudah saya katakan tadi. Tapi pada akhirnya, di tengah perjalanan yang naik turun itu, dia tetap berpegang kepada janjinya, bahwa Allah pada akhirnya sanggup berkuasa melakukan dan menggenapi di tengah kemustahilan. Di tengah kemustahilan manusia, dia sanggup menepi janjinya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, jangan ragukan kuasa Tuhan. Waktunya tidak pernah terlambat. Waktunya tidak pernah terlalu cepat. Waktunya selalu tepat. Dan Dia akan mengerjakan itu dalam kehidupan Anda semuanya. Saya percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Kristus, karena Ia setia terhadap janjinya. Kalau Tuhan pernah berjanji akan memelihara setiap keturunan kita, maka janji itu tidak bisa dibatalkan oleh kekuatan manusia. Ketika Allah berjanji untuk menyertai perjalanan kehidupan kita, tidak ada orang yang sanggup menahannya dan membatalkannya. Tuhan sanggup menggenapinya atas kehidupan kita. Di firman Tuhan ada begitu banyak janji yang sudah Ia katakan kepada kita semua, yang sudah dituliskan. Maka ambil satu janji, klaim dan percaya, Tuhan, Engkau pernah berjanji seperti ini. Maka aku beriman, meski itu mustahil bagi keadaanku hari ini, aku mau melihat itu, dan aku sanggup menceritakannya karena Tuhan telah menggenapi. Yang ketiga, apa sih teladan iman yang bisa kita pelajari dari Abraham? Abraham beriman atas ujian Allah. Ibrani 11 ayat 17-18 dikatakan seperti ini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19 di pasal yang sama dikatakan seperti ini. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jemaat Tuhan, setelah sekian lama menunggu pengenapan janji Allah itu mengenai kelahiran Ishak, Allah kemudian menguji Abraham. Alkitab dalam terjemahan khusus diberitahu bahwa Allah sedang menguji Abraham. Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya itu kepadanya.
Ishak, karena semua proses yang terjadi itu, pasti dia menjadi berharga di mata orang tuanya, baik bagi Abraham dan Sarah. Mengapa? Karena ia lahir dengan mujizat. Sesuatu yang berharga itu lahir karena sebuah mujizat. Ia lahir di tengah ketidakmungkinan, di tengah kemustahilan. Ia lahir karena sebuah perjanjian ilahi daripada Tuhan. Dan ia lahir sebagai anak yang unik. Karena Tuhan sudah berfirman, melalui Ishaklah keturunanmu akan menjadi besar, bukan oleh anak lain. Tetapi, mengapa Tuhan memintanya untuk mempersembahkan? Di tengah permintaan itu, Abraham rela memberikannya, rela mengorbankannya. Kejadian 22 ayat 1-6 sebagai tanda sebagaimana dia serius terhadap ketaatannya kepada Tuhan. Ayat 1 dikatakan seperti ini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 2 adalah perintah yang diterima oleh Abraham, yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Ayat yang ketiga adalah responnya, adalah hal yang dia lakukan, ketaatannya kepada Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujang serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Malam mungkin dia menerima, keesokan paginya dia melakukan sendiri semua, mempersiapkan sendiri semuanya. Dia seorang yang kaya raya, dia punya segala sesuatu, tapi dia melakukan sendiri sebagai bagian dia beriman dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 4 masih dilanjutkan. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, dia sendiri yang mencari tempat itu seperti apa yang Tuhan mau beritahu kepada dia. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5, kata Abraham kepada 2 bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang sudah saya baca tadi dan saya beri tanda-tanda khusus itu menunjukkan bagaimana respon Abraham. Dia sungguh-sungguh melakukannya. Bukti iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Sama sekali tidak menyuruh anak buahnya untuk mengerjakan. Anaknya dibawa dan menyuruh semua bujangnya tinggal di bawah. Dia berkata, aku mau sembahyang di atas. Padahal dia mau mengorbankan Ishak. Jadi meskipun perintah Allah untuk mengorbankan Ishak tampaknya bertentangan dengan janji-janji Allah dan kasih-Nya, Abraham mau dan rela menyerahkan anaknya itu dengan sebuah ketaatan. Saat itu Allah sedang menguji hati Abraham. Apakah Ishak lebih berharga ketimbang Allah itu sendiri? Dari apa yang sudah kita lihat tadi bahwa sesungguhnya Allah sedang menguji Abraham. Dia mau menguji seberapa berharganya anak itu dibandingkan seberapa berharga Tuhan bagi hidupnya. Dan kita lihat bahwa Abraham menunjukkan bahwa Kristus atau Tuhan Allah yang ia sembah, yang ia percaya itu lebih berharga daripada anak pemberian Tuhan itu sendiri. Bagian yang ketiga ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan seharusnya lebih berharga bagi kita daripada setiap hadiah paling berharga yang telah Dia berikan kepada kita. Ishak seperti yang saya sudah katakan tadi sangat berharga. Namun Abraham menunjukkan dia lulus terhadap ujian Allah. Dia taat terhadap ujian Allah. Dia beriman kepada ujian Allah. Di mana Allah lebih berharga
ketimbang anaknya yang memang sesungguhnya berharga itu. Jemaat Tuhan, hari-hari ini, apakah Kristus masih berharga dalam kehidupanmu? Apakah Kristus sungguh berharga kehidupanmu? Jangan-jangan berkatnya lebih berharga ketimbang Kristus sendiri yang telah memberikan berkat itu bagi kita. Mari kita beriman terhadap ujian Allah. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, mungkin lakukan, taati, ikuti rencana Tuhan. Maka Dia yang akan memberkati kita karena kita terlebih dahulu menjadikan Dia berharga dan paling berharga dari semua apa yang kita miliki itu. Jemaat Tuhan, biarlah berkat Tuhan tidak menjadi lebih berharga ketimbang Tuhan itu sendiri. Dan itu semua dilakukan oleh Abraham dengan cara dia beriman kepada ujian Tuhan. Hari ini ada 3 hal yang menjadi teladan Abraham yang sudah kita pelajari bersama-sama. Teladan iman dari Abraham adalah dia beriman atas ketidaktahuan, dia beriman atas kemustahilan, dan dia beriman atas ujian Allah. Hari ini adakah sesuatu yang sedang engkau imani? Adakah sesuatu yang sedang engkau harapkan terjadi? Tuhan sanggup mengerjakan bagimu, asalkan imanmu kuat kepada Dia. Imanmu tidak goyah terhadap kuasa Tuhan. Imanmu kokoh di tengah ketidakmustahilan. Saya berdoa biar Tuhan yang akan menggenapi janjinya atas hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar daripada seorang Abraham yang memiliki iman yang teguh. Perjalanan hidup yang mungkin tidak mudah, naik turun, dan beberapa kesalahan yang dia sudah lakukan. Abraham tetap beriman kepada Engkau. Maka itulah komitmen kami juga ya Tuhan. Kami mau terus berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Di tengah ketidakmustahilan, di tengah ketidakmungkinan, kami mau percaya kepada kuasa Tuhan yang besar itu, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang sulit menjadi mudah, yang mustahil menjadi mungkin. Tolong seluruh umat-Mu Tuhan, di tengah kemustahilan, biarlah Tuhan bekerja atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, kami percaya kepada kuasa Allah, kami percaya kepada janji Allah. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kasih setia Tuhan lebih dari hidupku. Tuhan selalu mengasihi kita, menyayangi kita, apapun kita di dunia ini. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku
tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Amin, haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah teladan iman yang sudah kita pelajari dari Abraham ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita juga semakin dalam untuk terus mengalami Tuhan melalui iman kita. Biarlah iman kita juga tetap kokoh di dalam Tuhan. Apapun yang mungkin banyak Anda tidak ketahui hari-hari ini, atau ada sesuatu kemustahilan yang sedang Anda kerjakan, sedang Anda harapkan untuk terjadi, atau juga Allah sedang meminta Anda melakukan sesuatu yang mungkin kontradiksi dengan akal sehat Anda, lakukan, imani bahwa Tuhan sedang berkarya dan bekerja di hidup Anda sebagaimana Dia bekerja dalam kehidupan Abraham. Dan saatnya kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Ada seorang ibu yang minta didoakan karena bagian lehernya hari-hari ini sakit kembali. Ada ketegangan di lehernya, mungkin darah tinggi ataupun apapun itu penyakitnya. Kita doakan supaya Tuhan yang akan menyembuhkan beliau. Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya normal. Ketidaknyamanan itu di bagian leher digantikan dengan sejahtera yang daripada Tuhan, hilang sama sekali dan tidak akan kembali. Lalu kita akan berdoa buat salah satu jemaat juga yang sakit bagian kepalanya, sehingga dia tidak bisa beribadah beberapa minggu yang lalu. Jadi kita berdoa supaya dia disembuhkan oleh Tuhan, rasa sakit itu hilang dan dia bisa bekerja dengan baik, beribadah dengan baik. Yang kedua, kita akan berdoa buat negara kita, Hong Kong ini. Firman Tuhan berkata bahwa kita terus berdoa buat kesejahteraan kota di mana kita berada, kota di mana Tuhan menempatkan kita. Inilah kota kita, inilah negara di mana tempat kita bekerja, melayani Tuhan dan menikmati karya-karya Tuhan. Mari kita terus berdoa buat Hong Kong ini, buat setiap gereja-gereja yang ada, supaya terus bersatu, menjangkau jiwa-jiwa,
Banyak etnis minoritas yang juga perlu dijangkau. Mungkin ada gereja tertentu untuk menjangkau mereka, dan kita harus juga mendoakan mereka supaya semua gereja bersatu membangun, memperlebar kerajaan Allah di Hong Kong ini secara khusus. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu, hendak menaikkan setiap syafaat kami. Terima kasih buat berkat yang pertama-tama kami sudah alami terlebih dahulu. Dan kami juga mau Tuhan memberkati orang-orang di sekitar kami melalui doa ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan buat mereka yang sakit. Ada seorang ibu yang mengeluh adanya ketidaknyamanan di bagian lehernya ya Tuhan. Apapun penyebab itu, Tuhan tahu semuanya dan Tuhan sanggup singkirkan dalam nama Yesus. Jika mungkin ada darah tinggi yang tekanan darah yang tinggi ya Tuhan, Engkau yang akan menormalkan. Engkau yang akan membuat baik kembali, pulihkan keadaannya. Atau mungkin ada alasan-alasan lain yang mungkin hamba tidak mengetahuinya. Biarlah Tuhan yang akan bekerja atas hidup ibu ini. Biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan dia, menghilangkan semua ketidaknyamanan yang ada, sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Hamba juga berdoa buat salah satu jemaat yang beberapa minggu yang lalu tidak hadir dalam ibadah ya Tuhan, karena sakit kepala. Apapun penyebabnya juga Tuhan yang akan sembuhkan anak ini dalam nama Yesus. Supaya dalam bekerja, supaya dalam melakukan aktivitas tidak ada hambatan sedikit pun. Dia tetap baik, dia tetap bisa melakukan semuanya dengan normal. Semua rasa sakit yang dialami oleh jemaatmu kami angkat dalam nama Yesus. Engkau angkat, engkau usir, engkau buang ya Tuhan, supaya itu digantikan dengan kesembuhan ilahi. Kami lepaskan kasih Allah, kami lepaskan pengharapan Allah, kami lepaskan kuasa Allah mengalir atas tubuh mereka, sehingga mereka yang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus. Itu yang kami imani, itu yang kami percayai, bahwa Allah kami adalah Jehovah Rafa, penyembuh ilahi kami. Dan Engkau yang memberikan firman-Mu atas kami, memberikan otoritas-Mu, Tuhan, untuk berdoa bagi mereka yang sakit. Maka kami sekali lagi berdoa buat mereka yang sakit. Sembuhlah Engkau hanya di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang sanggup menyembuhkan. Engkau sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Berikutnya Tuhan, kami berdoa buat kota di mana Engkau tempatkan kami. Kami berdoa buat kesejahteraan kota ini. Sejahteralah kota Hong Kong dalam nama Yesus. Diberkatinya lah kota Hong Kong dalam nama Yesus. Hamba memberkati kota ini. Hamba memberkati setiap pemerintah yang bekerja, yang terpilih ya Tuhan untuk memajukan, memulihkan keadaan ini, yang bekerja 24 jam buat kota ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba memberkati para pemimpin kami ya Tuhan, supaya mereka bisa memimpin dengan arif, bijaksana, penuh dengan hikmat, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi warga yang tinggal di negara ini ya Tuhan. Banyak ya Tuhan mereka yang tinggal dari negara luar ya Tuhan, dari tempat asing ya Tuhan. Mereka bekerja di sini, mereka mencari nafkah di sini. Maka Tuhan, di dalam nama Yesus, berkati mereka juga semua ya Tuhan. Hamba berdoa buat gereja-gereja yang mungkin menjangkau mereka secara khusus, gereja internasional maupun gereja-gereja dari etnik-etnik minoritas tertentu ya Tuhan. Mereka akan bergandengan tangan, kami akan bergandengan tangan bersama-sama menjangkau mereka semua, bekerja buat pembangunan kerajaan Allah di Hong Kong ini, memperlebar kerajaan Allah, membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi kepada Engkau ya Tuhan. Itu doa kami, itu syafaat kami hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan sejahterakan setiap gereja yang ada juga. Mungkin ada mereka yang sedang dalam kebutuhan ya Tuhan, mungkin untuk mencari tempat ibadah, atau mungkin untuk hal-hal yang lain. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang akan membela. Tuhan bela setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja juga Tuhan, setiap keluarga mereka yang ada di kota ini. Mungkin tidak mudah ya Tuhan bagi sebagian, sangat sulit Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong mereka juga, Tuhan yang akan memberkati mereka juga ya Tuhan. Biarlah setiap keluarga ini juga dapat bergandengan tangan, mendukung setiap orang tua mereka yang bekerja dengan baik untuk kesejahteraan jemaat atau umat Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, Hong Kong diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang masih mendengar doa dan menjawab doa. Kami percaya bahwa Tuhan akan beracara di dalam kehidupan kami semua. Biarlah iman kami semakin kokoh, biarlah iman kami kuat seperti Abraham ya Tuhan. Kami akan terus percaya terhadap kuasa Tuhan, janji Tuhan, meski kami belum melihatnya sampai hari ini.
Engkau Tuhan yang sanggup bekerja secara supranatural dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau menutup ibadah kami pada saat ini Tuhan, melanjutkan setiap aktivitas kami masing-masing. Mungkin jemaat-Mu Tuhan masih harus tetap terus bekerja ya Tuhan, di rumah tangga atau di luar rumah ya Tuhan, apapun itu yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Supaya apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka menjadi berhasil dalam nama Yesus. Jagai mereka, keluar masuk mereka, di luar atau di dalam, Tuhan yang akan melindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadupkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Biarlah kasih, anugerah, limpah rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawal setiap kehidupan kita, keluar masuk kita mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami terima semua berkat-Mu dalam hidup kami, anak-anak kami dan keturunan kami. Kami tutup ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Jemaat Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah ini. Saya menghimbau supaya kita kembali minggu depan bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.